Jadi ada kebaruan itu tidak berdasarkan pada pendapat kita, tetapi berdasarkan pada data-data yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal yang sudah terbit sebelumnya atau buku-buku yang sudah terbit sebelumnya, kan begitu ya. Ini yang namanya ilmu di era sekarang ini kan tidak lagi yang ya bisa jadi sangat jarang dan bahkan juga mungkin jarang ya yang namanya discovery learning ya. Penemuan dari nol itu sampainya sangat jarang. Ya kita ini paling kalau tidak falsifikasi ya paling kita hanya verifikasi ya, memperkuat gitu, memperkuat atau memfalsifikasi gitu. Jadi memperbaharui ya, ada hal-hal yang kurang kita perbaharui kan gitu. Ya, kita tapi tidak berangkat dari nol sama sekali ya, biasanya begitu ya. Nah, ini nih penting ya kaitan dengan novelty itu biasanya dilihat di situ. Jadi makanya ada state of the art-nya itu. Itu bisa diletakkan di introduction-nya, di pendahuluan, atau bisa diletakkan juga di conclusion-nya, biasanya juga begitu ya. Tapi umumnya untuk menarik biasanya para editor jurnal itu biasanya diletakkan di introduction-nya ya, di stage of the art-nya itu di introduction-nya ya, di pengantar ya, untuk menunjukkan bahwa ini menarik gitu untuk dilakukan kajian, meskipun hanya sedikit ya untuk kita membuat stage of the art-nya itu ya. Nah, kemudian yang kedua juga biasanya chief editor itu melihat ini menarik untuk dimuat tidak, itu biasanya ada literatur ya, artinya literatur yang digunakan. Nah, begitu ya. Nah, literatur diupayakan ya kalau bisa 80% itu berasal dari jurnal. Jurnalnya jurnal tentu yang 5 tahun ke bawah lah kan gitu ya. Nah, ini makanya kemudian ya kita harus rajin membuka jurnal. Kalau nggak pernah membuka jurnal, jarang membuka jurnal, bagaimana kita mengetahui tentang perkembangan pengetahuan tema-tema yang kita dalami kalau kemudian kita jarang membuka jurnal gitu. Nah, karena harus rajin membuka jurnal, nanti kita bisa berpendapat kan gitu ya. Ya dokter-dokter kesehatan saja itu ketika saya berobat itu dia ketika mau mengambil keputusan selama belum dimuat di jurnal dia belum berani mengambil keputusan ya. Umpamanya ada seorang yang punya penyakit kanker gitu ya, seorang punya penyakit kanker, apakah boleh divaksin atau tidak? Nah, sebelumnya itu belum ada yang berani ya divaksin, vaksin COVID ya, belum ada yang berani untuk melakukan vaksin terhadap orang yang punya penyakit kanker. Tapi kemudian ada beberapa ilmuwan yang mencoba dalam perkembangan terakhir ini mempublish tentang itu dan sudah melakukan riset bahwa ya risikonya ya tidak terlalu besar begitu. Kalaupun ada tetap ada risiko tapi tidak terlalu besar dan dibolehkan juga. Nah, dengan dipublishnya jurnal itu maka kemudian di kalangan dokter berkembang ya kan begitu. Akhirnya kemudian mereka melakukan satu tindakan yang untuk membolehkan pasien kanker itu umpamanya untuk divaksin kan gitu. Nah, ini perkembangan. Jadi up to date-nya di situ gitu. Nah, sama di dalam juga ilmu sosial, ilmu agama juga begitu. Makanya kemudian kita perlu mengupdate ini ya, jurnal-jurnal itu terus ya diupayakan begitu. 80% ya, itu nanti dilihat jurnalnya. Kalau jurnalnya kita umpamanya hanya bahasa Indonesia saja ya, atau juga jurnal-jurnal yang lama sekali kan begitu. Biasanya juga editorship juga itu ya biasanya sudah langsung mereject gitu ya, karena ini tidak layak gitu ya untuk ini ya. Nah, kemudian yang ketiga yang penting ya lagi itu adalah patuh terhadap gaya selingkung jurnal ya. Jangan kita coba-coba ini abaikan ya selingkung jurnal ini gitu. Jadi kalau perlu kita plek gitu ya, kita ikuti aja gitu. Makanya sebelum Bapak Ibu sekalian mempublish itu ya ke jurnal yang akan dituju, ya harus Bapak dan Ibu sekalian mendownload dulu contoh gitu ya. Paling tidak dua tulisan yang paling terkini dan paling yang sebelumnya boleh begitu ya. Nah, itu perlu dilakukan ya.
Nah, kalau kemudian rata-rata kalau jurnal yang bagus itu memang kadang-kadang berbayar ya, kalau yang masih aktif itu yang 2020 apa 2021 kemudian kita ambil itu kadang-kadang masih berbayar. Nah, oleh karena itu ya disinilah mungkin pentingnya ya lembaga harus terlibat gitu. Saya berkali-kali minta juga kepada IAIN, UIN, UIN harus berlangganan jurnal internasional. Kan kita punya program pasca, ya punya program doktor. Kalau kemudian tidak difasilitasi dengan langganan jurnal internasional, khawatir nanti kita tidak bisa mengupdate data-data yang terbaru terkait dengan jurnal kan gitu. Makanya saya selalu minta. Dulu langganan ada ProQuest. Saya udah lama ini nggak pernah nanya Mas Aris itu langganan apa saja jurnalnya itu yang dilanggan oleh UIN ya terkait dengan jurnal internasional supaya nanti kita bisa mengambil ya jurnal-jurnal yang berbayar gitu ya. Nah, kemarin ada pertanyaan di kelas yang B itu bagaimana kalau umpamanya tidak ada yang langganan terus kemudian kita ingin mengakses juga yang terbaru. Ya kan pengalaman yang saya dapatkan selama ini biasanya saya ini pakai Telegram ya, pakai Telegram itu nanti ada program yang namanya Skyhub ya. SCIHUB ya, Skyhub ya, Skyhub gitu. Itu ada gambar kayak burung, nah begitu nanti, nah kita bisa ambil doi-nya karena setiap tulisan itu karakternya biasanya punya doi ya, punya doi. Doi itulah yang membedakan nanti satu tulisan dengan tulisan yang lainnya itu ada doi-nya khusus. Nah doi itulah yang kemudian kita copy, kita simpan di Skyhub, itu insya Allah yang biasa berbayar pun juga akan terbuka. Gitu. Ya itu pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau ada yang berbayar, seperti kemarin saya ingin mengakses tulisan Martin Van Brunesen ya. Itu sebenarnya sudah lama tahun 2018 ya 2018 gitu. Tetapi ketika dibuka karena ini di jurnal yang bagus ya di Oxford gitu ya, itu susah, pasti diminta berbayar gitu. Anda harus membayar ya berapa dolar gitu, $45 dan seterusnya gitu. Wah ini susah, padahal itu menarik untuk dikaji. Maka kemudian saya coba mengambil doi-nya, kemudian saya masukkan di Skyhub, ya alhamdulillah bisa begitu. Ya, saya bisa mengakses jurnal itu, ya sehingga tidak perlu berbayar lagi. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu 3 hal yang penting, yang paling utama biasanya seperti itu. Selain tentu ada tambahan lagi juga kaitan dengan sumbangsi bagi kemajuan ilmu dan juga alur berpikir yang baik itu juga menjadi salah satu unsur penentu juga untuk menunjukkan kualitas dari jurnal yang kita kita submit. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sebelum saya lanjutkan ada hal yang ingin disampaikan, barangkali, Pak, silakan. Prof, Parmin, Pak. Bertanya, Prof. Silakan, Pak. Pak Parmin, silakan. Pak Parmin dulu. Pak Adibudin. Oh, oke. Bisa. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Adibudin, terima kasih. Ini kita di kesehatan sekarang dihantui dengan jurnal abal-abal gitu. Biasanya dari daerah India. Ini kita jadi problem sama yang tadinya 2 tahun yang lalu tidak bermasalah. Ketika kita menggunakan itu sekarang bermasalah, Prof. Jadi di blacklist lah oleh tim dari Dikti Kemendikbud itu tidak bisa. Kalau pakai jurnal itu otomatis ditolak karena rupanya predator lah, dianggap predator. Padahal 2-3 tahun yang lalu itu tidak bermasalah. Nah, ini mungkin kita apakah ada nanti mungkin di ilmu sosial gitu di Sain itu memang ada yang seperti itu tidak dijumpai. Mungkin kita bisa hati-hati terhadap jurnal-jurnal predator ya. Itu memang berbayar sama, cuma lebih murah ciri khasnya gitu. Ya. Saya kira itu Prof, mohon informasinya. Terima kasih. Iya. Jadi bukan hanya di kesehatan ya Pak, bukan hanya di kesehatan. Itu dosen pasca itu ada Bu Tuk yang mungkin nanti bisa ditanya juga ke Prodi PGMI itu 2 kali dia masuk di jurnal yang sudah bagus, tapi 2 kali juga jurnalnya itu kemudian langsung di backlist itu jadi predator. Amin Aziz juga sama, dulu mau ngajukan guru besar, salah satunya dia jurnalnya kemudian begitu dia maju ke Jakarta, akhirnya kemudian belum sampai penilaian keluar aturan tentang jurnal ini predator, ya akhirnya kemudian gagal kan begitu, ya terus diulang lagi.
begitu ya, bolak-balik. Jadi itu ya bukan hanya di kesehatan ya Pak. Jadi ada beberapa. Makanya tadi saya katakan hati-hati begitu terhadap jurnal-jurnal predator, terutama dari sisi kayak lagi apa namanya tampilan ya, jangan sampai nanti penulisnya sangat banyak. Memang untuk jurnal-jurnal India itu banyak orang yang sudah menghindari ya. Ya, itu hampir bagian besar terutama di dikti itu sudah apa namanya wanti-wanti betul dengan yang di India itu ya jurnalnya. Dengan di Pakistannya atau di tempat-tempat yang lainnya ya. Itu coba di ini yang India memang banyak sekali itu yang di apa namanya di backlist ya karena sebagai predator. Oke, jadi hati-hati. Kemarin juga ada teman yang mahasiswa yang tahun lalu itu publish Scopus, katanya Scopus, tapi saya ragu. Jangan-jangan besok itu jadi predator. Kenapa saya ragunya? Meskipun di situ ada nama saya, tapi saya ragu. Nah itu karena satu kali edisi itu bisa puluhan orang gitu, jumlahnya itu puluhan orang dan jurnalnya itu dalam 1 tahun kalau nggak salah sampai 15 kali terbit gitu loh. Waduh ini Scopus tapi saya ragu betul gitu ya. Nah, dan begitu dicari di versi online-nya juga nggak begitu mudah langsung didapatkan. Jadi kalau jurnal yang bagus itu begitu kita buka gitu ya, judul itu di online langsung keluar itu biasanya tandanya agak bagus. Tapi kalau kemudian kita cari jurnal gitu, kita tulis tapi agak sulit sekali di versi online-nya, ya itu kita harus ragu ya terhadap jurnal itu. Ya. Ini memang harus hati-hati ya, apalagi sekarang kecenderungan tren yang ada Scopus ini berbayarnya cukup tinggi ya. Nah ini nih hati-hati ya ada yang sampai 25 ya. Itu teman-teman ada yang 25, yang ada yang 5, ada yang 10 ya macam-macam. Karena trennya tren berbayar ya. Ya saya alhamdulillah belum pernah tapi saya kena itu berbayar ya. Kaitan dengan jurnal. Dulu belum ada karena belum begitu ramai ya. Di era mengajukan itu tahun 2017 itu belum begitu ramai apa namanya Scopus itu menjadi tren penilaian ya. Jadinya belum Malaysia saja waktu itu belum berbayar. Ya, saya diterbit di Malaysia juga belum berbayar. Sekarang sudah berbayar, sekitar 5 jutaan. Ya. Gitu ya Pak Parmin. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya, yang lainnya tadi Pak Adi Budin apa ya? Ya, mohon maaf, pertanyaannya hampir sama seperti yang disampaikan Pak Suparmin. Pengalaman kita itu kita mencoba untuk mendaftar di jurnal yang indeksnya Scopus. Akan tetapi kenyataannya pada saat kita mencoba untuk masuk ke dalam jurnal tersebut, satu bayar gitu. Jadi harus ada bayarannya begitu. Yang kedua, pada saat kita tahu bahwa ternyata seperti Prof tadi katakan bahwa ada yang sampai 25 juta begitu ya kan pada saat di jurnal tersebut. Misalnya dalam satu jurnal ini, Prof, ini ditulis beberapa orang, idealnya atau mungkin batas minimalnya dalam satu jurnal kalau nyun sewunya jurnal tersebut kan harus berbayar, itu kira-kira batasannya berapa penulis begitu, Prof. Karena misalnya kalau biasanya jurnal-jurnal di kampus kan 2 atau 3 gitu. Nah, ini kalau di jurnal Scopus itu idealnya itu batas yang penulisnya itu berapa orang karena maksud kami adalah meringankan barangkali kan bukan sekedar susahnya penulisnya itu tapi terkait dengan biaya juga. Yang selanjutnya adalah yang terkait dengan kewaspadaan kita, Bro. Kami minta petunjuknya terkait dengan jurnal-jurnal yang ternyata pada saat kita sudah ikuti bukan 1, 2, 3 lagi, ada jurnal yang bahasanya apal-apal gitu, yang bahasanya jurnal yang ternyata pada saat kita gunakan ternyata sudah di backlist atau tidak dipakai. Nah, kira-kira Prof pernah memberikan saran kepada kami kira-kira jurnal apa yang harus kami ikuti biar kami nantinya bisa tidak salah karena kita juga ngawam baru masuk terkait dengan jurnal. Matur suwun, Prof. Ya, baik.
Jadi kalau mengikuti aturan Menkawas Bank itu, Pak, di situ bunyinya memang terbitnya itu ya dalam sekali terbitan adalah terbitan yang wajar, memang begitu. Ya itu memang multitafsir ya, wajar itu. Tapi ada yang perlu kita jadikan pegangan, terutama dari konsistensinya, Pak. Jadi dari mulai dulu sejak akhir itu jurnal itu sampai sekarang pun dia konsistennya di situ kuat gitu. Makanya kan kalau Bapak dan Ibu sekalian mau mendirikan jurnal, itu kalau di awal umpamanya 6 ya diupayakan 6 terus gitu. Sekali terbit mau edisi 6 tulisan, 6 tulisan. Itu konsistensinya. Makanya Bapak itu harus cek juga dalam setiap arsip itu nanti kita lihat perkembangannya di mana dia mengalami fluktuasi peningkatan yang sangat tinggi. Jangan-jangan kalau fluktuasi ini ada unsur lain kan gitu. Ketika ada peningkatan yang cukup tinggi. Tapi kalau dia masih dalam kondisi awal sampai akhir terbitan, umpamanya lama dibuka, oh dia 7 terbitan. Nanti berikutnya di 2010 kita buka lagi 7 terbitan. Berikutnya lagi 2020, insya Allah kayaknya jurnalnya lebih berkualitas. Kalau kemudian dia punya konsistensi untuk penerbitannya sekali terbitan. Nah begitu ya. Ini kalau yang tidak konsisten ya itu seperti itu. Terus kemudian diupayakan juga dengan jurnal-jurnal yang sering kadang-kadang mengangkat isu bersama, ya isu-isu spesialis gitu. Ya kan ada jurnal fokus tapi sering juga isu-isu spesialis. Biasanya juga nggak dipakai juga itu sama itu kalau yang ada isu-isu spesialis. Jadi ada permintaan ya kalau ada isu-isu spesialis begitu. Sebenarnya dengan jurnal dengan skop jurnalnya, tetapi ya kita upayakan jangan masuk ke dalam edisi yang spesialis gitu, yang oh ini ada temanya spesialis sekali gitu ya, diupayakan jangan gitu ya. Itu juga termasuk yang salah satu yang dipertimbangkan untuk dianggap kurang gitu, kemudian kita masuk ke isu yang spesialis gitu. Jurnal-jurnal yang berkualitas itu jarang memunculkan ada judul dan jurnalnya isu spesialis gitu ya. Seperti umpamanya banyak di jurnal Scopus ya, kayak Asazaro ya, itu suka ada itu memuncul spesialis isu ya gitu. Ada ya. Dia memang fokus dan bagus, cuman ya kadang-kadang muduk. Kalau bisa kita nulis di edisi yang spesialis ya, seperti itu. Jadi biar apa namanya general tapi tidak terlalu jauh sesuai dengan konsentrasi jurnal kita lah, studi Istlaka ya, Jakarta ataupun juga Alchemia atau JIS ya, Surabaya atau IZIM. Kita lihat itu mereka kan tekan ya, seperti IZIM 3 konsisten yang penting dia menulis tentang apa namanya masyarakat Muslim ya, terutama dalam konteks keindonesiaan keluar maupun perang aja. Jadi menulis masyarakat Muslim dalam konteks Indonesiaan itu kan sebenarnya sudah itu yang spesialis. Tapi kan tidak harus kemudian ada muncul satu tema spesialis lagi lebih itu aja sebenarnya sudah spesialis gitu. Tapi kan tetap general gitu dari berbagai sisi kan tinjauannya. Bisa teologi, bisa antropologi, kan nggak bisa politik dan seterusnya. Ya meskipun temanya tentang masyarakat Muslim Indonesia gitu. Nah begitu juga nanti umpamanya kayak Al-Jami'ah. Nah kita lihat skopnya apa dia yang lebih aspek kajian-kajian keislamannya mungkin lebih dunia, lebih global kan. Itu kita kenali ya dan skop yang disampaikan dan juga dari apa namanya karakter tulisan dimuncul dalam setiap edisi itu kan kita pelajari, kita tadi jurnal ini kecenderungannya lebih banyak namanya empiris dan ataukah juga mengapresiasi juga tulisan